Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, my lovely student. How are you today? I hope I can find you in the good condition, right? Oh, it is very hot, right? Today we will learn about chapter 4. Yeah. Okay, we can see in here what is the title of the chapter. Anyone knows? Okay, good. This is how you do it. So, what do you think about the picture? Who is the man in the picture? Yes, it is Chef Koki, ya. What do you think? What he is doing? Ya, menurut kalian apa yang sedang dikerjakan? Mencuci piring kah? Atau memasak? Memasak. He is cooking. Who has the hobby of cooking? Ya, siapa yang punya hobi memasak? If you can cook very delicious food and drink, you can become a chef. You can work for a good restaurant or a good hotel. Or you can even have your own hotel or restaurant. Look everybody, it is written here that we are going to learn to read the receipt and manuals in order to know. What for? What do we need to read the receipt? So that we can make a very nice food. And why do we need to read the manuals? Do you read the manuals? What for? Yes, so that how to get best results and to how to avoid an accident or damage or unnecessary waste. Cukup gerah hari ini ya. Bagaimana kalau kita minum es? Ada yang senang minum es? Dalam membuat es tentunya ada bahan-bahannya ya. Langkah-langkahnya, kemudian bagaimana cara membuat. Nah, di situ akan dijelaskan di dalam sebuah teks yang namanya teks procedure. Our meeting today we're going to learn procedure text. Nah, apa sih procedure text? Procedure text is a piece of text that give us instructions for doing something. Nah, jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang memberi kita petunjuk atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Misalnya, how to make a plate of noodles. Bagaimana cara kita membuat mie goreng. How to make singgang or spat. Ya, bagaimana cara membuat singgang atau spat. And then, how to operate a computer. Or, how we can operate gadget, ya, or smartphone misalnya, ya. Apa sih tujuan dari prosedur teks? Nah, jadi the purpose of the procedure text is to show something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal, ya. Which enable the reader to achieve the goal. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk menceritakan atau menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu. Nah, bagaimana sih generic structure-nya? Oke, generic structure atau yang mengisi atau membuat suatu susunan prosedur teks itu diantaranya ada goal, ya. Jadi
memberikan informasi tentang maksud dan tujuan. Jadi goal adalah sebuah tujuan atau maksud ya dari prosedur tersebut ya, dari suatu proses atau dari prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Berikut ada material. Jadi dalam prosedur teks itu ada terkandung material yang berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Dan berikut ada steps atau langkah-langkah atau method ya, atau metodenya. Nah, di dalam steps atau methods ini terdapat daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam melakukan atau mengoperasikan sesuatu dengan langkah-langkah yang benar. Kita sudah membicarakan tentang generic structure-nya dari prosedur teks. Nah, diantaranya ada goal, material, step. Dan bagaimana dalam penggunaan bahasanya? Good language picture. Di antaranya kita bisa menggunakan simple present tense, jadi subjects plus verb one. Dan berikutnya berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Misalnya, place the apple in a heat proof. Stir in sugar and water. Kemudian berikut ada kita menggunakan action verb. Contohnya make, take, stir, pour, and bake. Selanjutnya ada kita menggunakan temporal conjunctions. Ya, temporal conjunctions itu yang kata hubung ya, yang berupa waktu. Ya, contohnya first, then, after that, finally. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan halaman 44 dari textbook kalian. Jadi di situ ada first, misalnya tadi ada tentang novel apple pudding ya. Jadi kita dalam menggunakan temporal conjunctions ada first, misalnya first, place the apple in a heat-proof dish. Place the flour in a bowl. Wrap in margarine with spatula. Kemudian perhatikan ya dalam tulisannya. Stir in sugar and water. Mixture should not be lumpy. Pour over apple. Nah, jadi dalam penggunaan bahasanya, then stir sugar and water. The mixture should not be lumpy. Nah, jadi ada first, then, nah, after that, pour after the apple. Dan ada juga next, ya. Dan terakhir finally. Nah, di dalam kita mengakhiri suatu prosedur itu harus finally ya. Jangan sampai kebalik. Di awalnya finally, kemudian first-nya di akhir. Nah, tidak boleh seperti itu, harus berurutan. Nah, begitu juga yang lainnya. Berikutnya, dalam language picture ini kita menggunakan conjunctions. Ya, kalau tadi temporal conjunctions yang ada hubungan waktunya, kata hubung waktu. Sekarang conjunctions kata hubung yang biasa, misalnya ya terhubung kata hubung antaranya then, why, dan sebagainya ya. So that bisa jadi. Berikutnya kita menggunakan adverb atau keterangan tempat waktu. Misalnya for 5 minutes until 1 hour ya. Di dalam contoh halaman 44 tadi. Back at 180 degrees Celsius for 1 hour. Oke, saya rasa kalian sudah paham anak ya. Untuk tugas,
silakan Ananda buat presentasi tentang prosedur teks ya di halaman 44 sebagaimana yang Pak sudah jelaskan ke kalian. Untuk lebih jelasnya boleh kalian ya sebagai referensi silakan cek di sini ya. Syukuri atas nikmat hari ini ya. Sayangi orang tua, saudara dan sesama. Banyak berdoa, kurangi dosa ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Demikian anak ya untuk hari ini. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya goal